wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pupuri yang cantik, ganteng, dan soleh-soleha. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik di tema 1, subtema kedua. Masih di pembelajaran 1 ya. Nah, anak-anak silahkan siapkan buku tematik kalian, buku tema 4A dan buku tema yang pinjaman dari perpustakaan. Oke? Nah, sebelum kita mulai, yuk kita terlebih dahulu membaca doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, silakan anak-anak buka di halaman yang buku tematik 4A, buka di halaman 26 ya. Nah, dan simak penjelasan dari Bu Puri. Kita akan belajar tentang pendengaran manusia. Ada yang tahu alat pendengaran manusia apa? Ada yang tahu? Ya, benar, telinga. Nah, kita itu wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Nah, salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran, yaitu apa? Telinga. Nah, dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Nah, apa saja bagian dan fungsi indera pendengaran? Yuk, kita akan pelajari. Nah, pendengaran manusia. Pendengaran manusia. Telinga itu merupakan salah satu panca indera. Nah, fungsi telinga apa? Fungsi telinga sebagai alat pendengaran. Terus, alat keseimbangan tubuh. Ya, diingat ya. Fungsi telinga adalah alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Diingat ya, Nak ya. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar. Ya, yang pertama telinga luar. Jadi, bagian yang pertama adalah telinga luar. Nah, yang kedua adalah telinga tengah dan yang ketiga adalah telinga dalam. Jadi, telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, yang kedua telinga tengah, dan yang ketiga telinga dalam. Coba dilihat, ini adalah bagian-bagian telinga. Diperhatikan, ini adalah gambar telinga kita. Nah, ternyata dalamnya seperti ini ya. Wah, jadi kalian harus tahu nih dalam telinga kita seperti ini. Diperhatikan, nah, yang di sini, ini namanya daun telinga. Fungsinya buat apa? Ya, daun telinga. Fungsinya buat menangkap getaran bunyi. Jadi daun telinga fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Nah, kalau yang di sini ini dengan tanda panah ini namanya lubang telinga. Nah, fungsinya buat apa? Meneruskan bunyi ke telinga tengah. Ingat? Nah, kalau yang di sini ini namanya gendang telinga. Nah, seperti ini. Ya, buletan ini. Nah, ini namanya gendang telinga. Nah, buletan ini ya. Ini namanya gendang telinga. Fungsinya buat apa gendang telinga? Menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, yang di sini nih. Nah, ini namanya tulang-tulang pendengaran. Nah, ini dibawa di sampingnya gendang telinga namanya tulang-tulang pendengaran. Fungsinya buat apa? Meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, terus ini namanya saluran tengah lingkaran. Nah, ini fungsinya membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, yang ini seperti cangkang bekicot atau cangkang ya, yang bekicot ini namanya koklea. Ini
fungsinya menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, yang ini namanya saluran eustasius. Fungsinya menghubungkan ruang telinga tengah faring. Nah, kalau yang ini namanya liang telinga. Liang telinga yang biasa kalian hurek-hurek itu bersihin ya. Liang telinga ini menghalangi debu dan air yang masuk. Nah, jadi bagian ini yang dari sini ke sini namanya telinga luar, dan yang di tengah ini namanya telinga tengah, dan yang di sini namanya telinga dalam. Oke. Nah, ini telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang termasuk telinga luar mana? Daun telinga dan mana? Daun telinga dan lubang telinga. Kalau yang termasuk telinga tengah adalah liang telinga dan gendang telinga. Ini namanya telinga tengah. Dan yang termasuk telinga dalam adalah tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, koklea, saluran eustasius. Itu masuk ke dalam telinga dalam. Sudah ya nak ya, ini bagian-bagian dari telinga. Bagian luar tadi ada apa? Daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Daun telinga dan lubang telinga. Nah, bagian tengah ada gendang telinga, liang telinga, dan apa? Tulang-tulang pendengaran. Ini termasuk bagian dalam. Saluran setengah lingkaran, koklea, saluran eustasius. Nah, ini adalah proses mendengarnya bunyi. Nah, kalau kita mendengar bunyi itu ini adalah prosesnya. Yang pertama, getaran bunyi atau dari sumber bunyi. Misalnya, gendang dipukul. Terus dari gendang itu dipukul, masuklah gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Habis itu, gelombang bunyi merambat lagi di liang telinga. Habis dari liang telinga, bunyi itu menggetarkan gendang telinga. Kalau sudah gendang telinga bergetar, itu getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kalau sudah tulang-tulang pendengaran itu bergetar, lalu koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Lalu, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Nah, otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Oke, kita tahu ya. Nah, jadi ini adalah proses kenapa kita mendengarkan kalau ada orang memanggil, ada suara musik, dan lain sebagainya. Prosesnya ini, ternyata proses kita mendengarkan itu sangat detail. Dari gelombang, langsung merambat ke liang telinga, ke gendang telinga, terus tulang-tulang pendengaran, ke koklea, ke saraf, ke otak. Nah, inilah kita harus bersyukur pada Allah bahwa kita diberi indera yang lengkap, sempurna. Nah, yang B, kita akan belajar kepekaan telinga sebagai indera pendengaran. Telinga manusia itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000. Wah, banyak ya. Telinga itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah ya atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengarkan bunyi kuat atau keras. Nah, indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi.
Yang C, memelihara kesehatan telinga. Ini harus kalian perhatikan. Telinga itu perlu dirawat dan dibersihkan agar apa? Agar tetap sehat. Nah, cara merawat telinga bagaimana? Nah, cara merawat telinga yang pertama, kita harus membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Telinga bagian luar tadi apa? Ya, daun telinga dan liang telinga. Nah, itu kita harus membersihkan dengan menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-korek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT untuk dibersihkan. Jadi kalau kalian membersihkan itu harus hati-hati, tidak boleh pakai sembarangan alat pembersihnya ya. Harus steril, harus bersih. Kalau memang sulit untuk dibersihkan, kalian boleh pergi ke dokter THT. Yang ketiga gimana? Jika ada suara memekakkan telinga atau suara yang sangat kencang, nah segeralah tutup kedua lubang telinga kalian agar gendang telinga tidak rusak. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus rajin-rajin merawat telinga kalian agar tetap bersih, tetap sehat, hati-hati kalau saat membersihkannya. Nah, dari kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian belajar tentang apa? Ya, tentang indera pendengaran, yaitu telinga. Tadi fungsi telinga ada apa? Sebagai alat apa? Ya, alat indera pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Nah, telinga dibagi menjadi berapa bagian? Ada yang tahu? Ya, pintar. Yang pertama telinga bagian luar, bagian dalam, bagian tengah, dan bagian dalam. Kalau telinga bagian luar apa saja? Daun telinga dan liang telinga. Yang telinga tengah apa saja telinga tengah? Yaitu tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Kalau telinga bagian dalam apa saja? Saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eustasius. Nah, pinter. Nah, hari ini kita belajar tentang telinga, yaitu alat indera pendengaran kita. Nah, baik. Tugas anak-anak, silahkan kerjakan latihan di buku tematik 4A di halaman 27 dan 28. Kerjakan soal nomor 1, nomor 2, hubungkan bagian-bagian telinga ya, dan kerjakan soal nomor 3. Di buku tematik 4A yang kalian punya ya, yang kalian beli, bukan yang pinjaman dari perpus. Nah, silahkan dikerjakan. Kalau pengen latihan literasi membaca, kalian boleh membaca juga di halaman buku tematik yang dari perpustakaan di halaman 82. Nah, baik, semoga kalian menjelas dengan penjelasan dari Bu Puri. Semoga bermanfaat buat kalian. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.